Sebelum majelis hakim memulai persidangan, saya terlebih dahulu akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan, para pihak dimohon untuk berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari ini, 20 April 2020, akan berlangsung pemeriksaan persiapan SK pemberhentian Sekretaris Desa Hilihati dengan nomor perkara 02-PTUN-HK-FH-2020-MDN antara Metianus Waruwu dengan Kepala Desa Hilihati dengan kuasa hukumnya. Kepada para pihak dimohon berdiri. Para pihak dimohon untuk duduk kembali. Sidang pada hari ini tanggal 20 April 2020 dengan nomor perkara 2-PTUN-HK-FH-2020-MDN dengan agenda pemeriksaan persiapan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para pihak dipersilakan masuk ke tempat yang sudah disediakan. Acara hari ini adalah acara perbaikan gugatan penggugat. Namun sebelumnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota 2 hari ini berhalangan hadir dikarenakan sedang bersidang pemeriksaan saksi dengan perkara lain, sehingga pemeriksaan persiapan ini dilakukan oleh saya sendiri selaku Hakim Anggota 1. Apakah penggugat tidak keberatan? Saya sebagai kuasa hukum penggugat tidak keberatan majelis hakim. Apakah kuasa penggugat membawa surat kuasa khusus dan kartu beracara pada pemeriksaan persiapan hari ini? Saya telah membawa surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2020 majelis hakim. Untuk surat kuasa khusus, saya memberikan nasihat atau saran untuk perbaikan surat kuasa, yaitu 1. Identitas pemberi dan penerima kuasa disesuaikan dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang petun. Dan yang kedua, mencantumkan kalimat membuat dan menandatangani surat gugatan, mengajukan dan atau mencabut surat gugatan, menerima jawaban, menyampaikan replik, menerima duplik, mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi atau ahli, menyerahkan kesimpulan dan mohon putusan. Dan yang ketiga, kuasa penggugat menerima kuasa perkara ini sampai di tingkat mana? Pertama, banding atau sampai kasasi. Penggugat harus jelas mencantumkan dalam surat kuasa serta mencoret kata dalam surat kuasa menghadap pada instansi lain. Dan yang terakhir, tidak mengubah tanggal surat kuasa. Setelah saya membaca dan meneliti surat gugatan penggugat, saya nyatakan surat gugatan penggugat belum sempurna.
saya memberikan saran untuk perbaikan surat gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, identitas pihak penggugat dan tergugat ditulis lengkap sebagaimana pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun. Yang kedua, tanggal dalam surat perbaikan gugatan tetap tidak dirubah sebagaimana dalam gugatan awal. Yang ketiga, objek sengketa ditulis dengan lengkap. Yang keempat, subjek hukum tergugat adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang kelima, objek sengketa disesuaikan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun. Yang keenam, gugatan agar secara jelas menguraikan kronologis dan kepentingan penggugat mengajukan gugatan apa yang dirugikan oleh tergugat sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petun. Dan selanjutnya diuraikan peristiwa hukumnya, kapan penggugat mengetahui objek sengketa dan dari mana diperoleh objek sengketa sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun. Selanjutnya, sebagai dasar gugatan, uraikan argumen hukum penggugat. Apakah keputusan TUN objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Undang-undang mana yang dilanggar? Jika penggugat mendalilkan bertentangan dengan AUPB, asas yang mana dilanggar tergugat? Dijelaskan di dalam surat gugatan. Selanjutnya, penulisan peraturan perundang-undangan tentang Petun dan perubahannya, peraturan pemerintah serta pasal-pasal dan ayat-ayat dalam gugatan ditulis dengan jelas. Dan yang terakhir, penulisan setiap susunan kata atau kalimat di dalam gugatan harus diuraikan secara jelas. Pada penggugat, agar dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak majelis hakim memberikan nasihat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan penggugat sebagaimana dimaksud pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun. Mohon waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatan kami, Majelis Hakim. Kami akan menyerahkan perbaikan surat gugatan di hari akan datang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun yang Majelis Hakim. Baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan pada pemeriksaan persiapan hari ini? Tidak ada lagi, Majelis Hakim. Karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh kuasa penggugat, maka pemeriksaan persiapan ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 27 April 2020 dengan acara perbaikan surat gugatan penggugat dan surat kuasa penggugat. Kepada kuasa penggugat agar hadir menghadap kembali pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi pengadilan. Kepada panitra untuk memanggil tergugat melalui surat tercatat agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para pihak dimohon untuk berdiri.